Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, apa kabar? Lagi di mana dan lagi ngapain? Pokoknya semuanya dalam keadaan baik dan keadaan sehat dan tetap jaga kesehatannya. Oke, di sini kami dari kelompok 9 pada mata kuliah akuntansi manajemen dengan materi transfer pricing and accountability center. Oke, saya sendiri Hairul Fikri dan rekan Saya Syarifah Masyabina. Saya Sentari. Nama saya Putri Wulansari. Selamat menyaksikan video-video dari kami. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Oke, selamat belajar. Baik, kita lanjutkan pada penentuan harga transfer. Penentuan harga transfer berkaitan dengan harga yang dibebankan dalam suatu transfer barang atau jasa antara dua divisi atau dalam satu perusahaan. Terlihat pada modulnya sendiri, itu yang pertama itu dari divisi penambangan, kemudian disalurkan kepada divisi pengolahan, dan terakhir selanjutnya itu kepada divisi manufaktur. Begitulah ilustrasinya. Kemudian kita masuk kepada latar belakang masalah penentuan harga transfer, yaitu desentralisasi. Yang pertamanya, yang dimaksud dengan desentralisasi merupakan pendelegasian kebebasan wewenang untuk mengambil keputusan kepada departemen atau divisi-divisi yang lebih rendah dalam suatu perusahaan. Bentuk-bentuknya itu yang pertama berdasarkan fungsi atau maksudnya fungsi-fungsi pokok yang akan dijalankan. Yang kedua itu berdasarkan daerah, maksudnya ialah wilayah geografis dari perusahaan tersebut. Yang ketiga berdasarkan laba, yaitu pusat-pusat laba yang di dalam pusat-pusat laba pendelegasian wewenang berdasarkan fungsi. Selanjutnya masalah menentukan harga transfer. Poinnya, yang pertama itu perusahaan yang organisasinya dibagi-bagi menjadi pusat laba atau desentralisasi yang untuk menghadapi berbagai ragam pasar produk atau jasa yang dihasilkan. Kemudian antar pusat laba dalam suatu perusahaan itu terjadi transfer barang atau jasa. Yang kedua itu dua pusat laba yang terlibat, yaitu divisi penjual yang mentransfer barang atau jasa tersebut dan divisi pembeli atau yang menerima barang transfer dari penjual. Dan yang ketiga itu kinerja setiap pusat laba diukur berdasarkan laba, sehingga setiap transfer barang dan jasa itu akan berdampak terhadap laba masing-masing pihak terkait. Transfer barang dan jasa antar divisi itu merupakan pendapatan bagi divisi penjual ataupun biaya bagi divisi pembeli. Selanjutnya, keputusan perusahaan jika terjadi transfer barang atau jasa antar pusat laba atau unit. Jadi keputusannya itu keputusan pemilihan sumber, yaitu penentuan di mana produk itu harus diproduksi dalam perusahaan atau di pembeli dari pemasok luar. Yang kedua, keputusan penentuan harga transfer. Jika diproduksi di dalam perusahaan pada harga transfer, berapa produk ditransfer dari pusat laba atau penjual ke divisi pembeli. Jadi maksudnya itu keputusan penentuan harga transfernya itu dari perusahaan yang mentransfer pusat laba atau divisi, yakninya penjualnya. Lanjut kemudian yaitu konsep harga transfer. Di sini pengertiannya yaitu pertama, harga transfer adalah harga barang atau jasa yang ditransfer antar pusat pertanggungjawaban dalam perusahaan, meliputi semua bentuk alokasi biaya dari departemen ke departemen lain, dan harga jual produk jasa yang ditransfer antar pusat laba. Ya, contohnya biaya listrik, harga jual produk atau jasa yang ditransfer antar pusat atau laba per divisi.
Kemudian konsep yang selanjutnya yaitu dalam arti sempit, harga transfer itu ialah harga barang atau jasa yang ditransfer dari pusat penghasil laba yang satu ke pusat penghasil laba yang lainnya, yaitu dimaksud sebagai antar transfer pusat labanya dalam perusahaan yang sama. Saya akan menjelaskan tentang metode penentuan harga transfer. Yang pertama, harga transfer atas dasar biaya, yaitu digunakan pada transfer antar perusahaan yang menggunakan konsep pusat pertanggungjawaban biaya. Kinerja manajer diukur melalui pertanggungjawabannya mengenai pengendalian biaya. Yang kedua, harga transfer atas dasar harga pasar, yaitu lebih wajar dibandingkan harga transfer berdasarkan biaya, karena didasarkan pada kekuatan interaksi antara perusahaan dengan pihak luar tanpa dipengaruhi oleh kekurangan efisienan operasional dari salah satu anggota perusahaan. Selanjutnya, metode lain. Yang pertama, metode negosiasi. Metode negosiasi adalah suatu metode yang digunakan untuk menyelesaikan perbedaan. Yang kedua, metode arbitrase. Metode arbitrase adalah sebuah cara penyelesaian masalah tanpa melalui proses pengadilan. Selanjutnya, harga transfer atas dasar biaya. Yang pertama, atas dasar biaya lengkap atau full cost. Biaya yang dipakai sebagai dasar transfer adalah semua biaya untuk menghasilkan produk atau jasa dalam keadaan siap untuk ditransfer. Kelemahannya, tidak ada insentif untuk unit penjual untuk mentransfer barang atau jasa kepada unit pembeli, karena laba unit penjual dihitung terlalu rendah dan sebaliknya laba terlalu tinggi bagi untuk penerima. Nah, ini merupakan contohnya, dapat teman-teman lihat. Yang kedua, atas dasar biaya variabel. Hanya biaya-biaya variabel yang digunakan untuk menghasilkan produk atau jasa sampai dengan dalam keadaan siap untuk ditransfer. Keunggulannya, bagi unit penerima, informasi yang dihasilkan lebih bermanfaat untuk pengambilan keputusan jangka pendek sampai penentuan harga jual minimum barang atau jasa. Karena harga berapapun di atas total biaya variabel berarti tambahan kontribusi margin sampai tambahan laba bagi perusahaan. Kelemahannya tidak adil bagi unit pengirim, karena tidak memperhitungkan laba unit pengirim dan tidak dapat menutup biaya tetap unit pengirim. Selanjutnya yaitu pusat pertanggungjawaban. Sebuah perusahaan diatur menurut garis pertanggungjawaban bagian organisasi perusahaannya. Ada dua pusat pertanggungjawaban. Yang pertama yaitu sentralisasi dan desentralisasi. Sentralisasi merupakan pemusatan seluruh wewenang kepada manajer atau orang-orang yang berada di puncak organisasi. Baik itu informasi, keputusan, pusat pertanggungjawabannya ke manajemen tingkat puncak semuanya. Kemudian desentralisasi. Desentralisasi merupakan wewenang pengambil keputusan kepada jenjang yang lebih rendah, di mana pendelegasian wewenang sesuai prinsip-prinsip akuntansi untuk membuat keputusan dan kebijakan kepada manajer atau orang-orang yang berada di level bawah dalam suatu struktur organisasi. Selanjutnya, ada beberapa alasan perusahaan melakukan desentralisasi. Yang pertama yaitu untuk mengumpulkan dan menggunakan informasi lokal. Yang kedua, memfokuskan manajemen pusat. Yang ketiga, melatih dan memotivasi para manajer. Yang keempat yaitu meningkatkan daya saing. Jenis-jenis pusat pertanggungjawaban. Yang pertama, pusat pendapatan. Pusat pendapatan merupakan pusat pertanggungjawaban di mana pimpinannya bertanggung jawab atas pendapatan. Bertanggung jawab ini artinya mempunyai kewenangan atas hal-hal yang dapat meningkatkan pendapatan, seperti menentukan harga jual dan biaya-biaya yang secara tidak langsung bisa relevan atau tidak sama sekali. Yang kedua, pusat biaya. Pusat biaya merupakan pusat pertanggungjawaban
yang memiliki ciri-ciri atau karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, melaksanakan tugas atau pekerjaan yang tidak terkait dengan perolehan pendapatan atau laba. Yang kedua, diberi wewenang untuk mengatur biaya dalam rangka melaksanakan pekerjaan yang menjadi tugasnya. Yang ketiga, prestasinya diukur berdasarkan perbandingan biaya yang dianggarkan dengan realisasinya. Nah, yang ketiga ada pusat laba. Pusat laba merupakan pusat pertanggungjawaban di mana kinerja finansialnya diukur dalam ruang lingkup laba yang selisihnya antara pendapatan dan pengeluaran. Laba merupakan ukuran kinerja yang berguna karena laba memungkinkan pihak manajemen senior dapat menggunakan satu indikator yang komprehensif dibandingkan harus menggunakan beberapa indikator lainnya. Keberadaan suatu pusat laba akan relevan ketika perencanaan dan pengendalian laba mengaku kepada pengukuran unit, masukan dan keluaran bagi pusat laba yang bersangkutan. Yang keempat ada pusat investasi. Pusat investasi yaitu pusat pertanggungjawaban yang kinerja pimpinannya dinilai dari prestasi memanfaatkan aset perusahaan sehingga menghasilkan pendapatan atau laba yang maksimal bagi perusahaan itu sendiri. Kewenangan suatu pusat investasi menyangkut pengelolaan laba yang terdiri atas pendapatan dan biaya, serta mengelola aset yang dipergunakan untuk memperoleh laba, dan pusat investasi prestasinya diukur berdasarkan perbandingan antara laba yang diperoleh dengan aset atau investasi yang dipergunakan. Pengukuran kinerja pusat investasi dengan menggunakan laporan laba rugi variabel dan absorpsi. Yang pertama, perhitungan biaya variabel. Nah, perhitungan biaya variabel ini menekankan perbedaan antara biaya manufaktur variabel dan biaya tetap. Nah, perhitungan biaya variabel yang juga disebut perhitungan biaya langsung hanya membebankan biaya manufaktur variabel ke produk. Biaya-biaya itu meliputi bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead variabel. Yang kedua, perhitungan biaya absorpsi. Perhitungan biaya absorpsi ini membebankan semua biaya manufaktur pada produk, bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, overhead variabel, dan overhead tetap adalah hal-hal yang menentukan biaya produk. Menurut perhitungan biaya absorpsi, overhead tetap dipandang sebagai biaya produk, bukan biaya Audio Jungle.